bacain contoh globalisasi atau kesehatan yang ada dalam bukunya. Globalisasi adalah masyarakat dunia yang saling berkaitan tanpa dibatasi oleh batas negara dan selalu berpikir untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk kelangsungan hidup mereka. Oke. Sekarang kita diskusi tentang apa yang kalian pikirkan atau melihat ketika melihat gambar di depan ini. Ini perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Apanya yang berubah? Caranya, Sarana, tata cara, bentuk, terus apa lagi? Penggunaannya. Perubahan itu masuk ke dalam perubahan perkembangan teknologi. Oke, kemudahannya apa kira-kira? Aksesnya. Dalam akses ini tanda kutip kita dapat mengakses apa aja? Internet, terus Instagram, oke, sosial media, medsos, apa lagi? Banyak hal cowok, ya, oke. Gak ada yang salah ataupun semuanya benar. Setelah itu apa lagi? Oke, informasi tentang cowok, terus apa lagi? Sosial media. Biasanya cewek-cewek paling sering nih. TikTok, apa lagi? Shopee, oke. Stalking, oke. Nah, oke, dari sosial media tersebut, dari platform belanja dan segala macam, itu kita dapat mengaksesnya dari mana aja tempatnya? Dari handphone, laptop. Lokasi kalian di mana saat mengakses itu? Di mana aja. Terus barang yang kalian beli itu berasal dari mana? Dari perusahaan. Dari mancanegara. Oke. Mancanegara. Itu adalah ya. Yes, please. Itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Jadi apa sih globalisasi itu? Perubahan mendunia. Oke, good. Kata mudah kuncinya, mari kita lihat bersama. Jadi globalisasi adalah proses saling keterhubungan. Ada interaksi antara berbagai aspek dunia, baik itu dari orangnya, berbagai negara, informasi, ekonomi, dan segala macam, termasuk ekonomi dan teknologi politik dan sosial yang mengakibatkan dunia menjadi semakin terintegrasi. Dalam globalisasi, batasan-batasan geografis dan nasional semakin terreduksi atau tertangani, sehingga peristiwa atau perkembangan di suatu bagian dunia dapat memiliki dampak yang dirasakan di berbagai bagian lainnya. Coba kalian berikan satu contoh yang PBB, benar, oke, PBB. Yang lain deh, yang paling terasa banget yang baru-baru aja kita jalani. Sekarang udah enggak lagi, dia itu terjadi pandemi. Oke, good. Pandemi terjadinya di mana? Di seluruh dunia. Tapi yang kena dampaknya Indonesia juga kena, dunia juga kena. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 itu adalah salah satu wabah yang sangat-sangat besar berdampak pada kesehatan manusia? Dari berita, oke, itu apa? Medsos. Siapa sih pencetusnya itu? Orang-orang. Kita mengetahui itu adalah teman dari WHO, World Health Organization. Nah, jadi mereka lah yang bahasanya itu memberikan statement bahwa tentang kesehatan dunia, yang mana itu harus diketahui oleh seluruh dunia. Kalian ada yang mau nyatat? Nanti ya kita ada tulis loh. Sama sekali. Nanti ya gitu ya. Pertama, kalian yang studi ya, istilahnya. Mustika dulu, terus
Midi. Terus Mister. oh Mister. Kalau yang cowok dia ada 4 generasi. Pertama Miss Ika, terus Miss Didi, terus Miss apa itu? Ini yang kedua. Miss Dea, bagus kan? Yang dicatat hal-hal yang pentingnya aja ya teman-teman. Gimana kalian memahami pengertian itu dengan bahasa kalian? Ya. Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Marsha sama juga. Marsha sama Aul sakit sih. Tapi ya, Aul tuh apa Pak? Aul Widianti. Dua-duanya sekolah satu. Oke. Sudah ya? Sudah tak? Sudah. Belum. Lanjut ya. Lanjut. Ini yang belum bisa lihat contohnya. Contoh. Zoom aja ya, zoom aja Sir. Tutup aja. Harusnya jelas, tapi karena layar proyektor kalian. Tidak kali ya. Udah ganti drone aja deh ya. Ayo udah, bisa bacain aja ya. Contohnya yaitu perdagangan. Salah satu globalisasi itu aspeknya adalah berdampak pada perdagangan kita. Misalnya produk-produk elektronik yang dibuat di satu negara dapat dijual di seluruh dunia, seperti market global, Apple, Samsung, dan Nike menjual produk-produk mereka di banyak negara. Sampai kalian di sini pun, kita di sini pun merasakan dampak perdagangan tersebut. Padahal itu diproduksi di luar Indonesia. Kemudian yang kedua, kuliner. Restoran cepat saji internasional seperti McDonald's, KFC, dan Starbucks ada di hampir setiap negara. Kemudian ada teknologi. Internet memfasilitasi pertukaran informasi global dengan cepat melalui situs web, jaringan sosial, dan
Platform belanja online memungkinkan orang untuk berinteraksi serta bertransaksi lintas batas. Saya ke bawah. Nah, ini yang sangat berpengaruh pada diri kita, yang mana hal ini dapat mengubah keaslian budaya yang ada di Indonesia khususnya. Seperti model dan gaya hidup. Tren dan model gaya hidup dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia melalui media sosial. Seperti pakaian, gaya rambut, dan tren kecantikan seringkali berawal dari satu tempat. Misalnya ada tren gini di Korea, kita ngikutin. Ada tren gini di Amerika, kita ngikutin. Yang mana hal itu memaksakan kita untuk menuruti atau mencontoh hal tersebut. Padahal ada beberapa budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia. Hal itu perlu kita perhatikan agar identitas budaya kita tidak luntur atau hilang. Kemudian pendidikan juga terpengaruh oleh globalisasi. Banyak siswa dari berbagai negara belajar di universitas internasional, dan banyak institusi pendidikan mengadopsi kurikulum dan metode pembelajaran internasional. Ini sangat jelas sekali ya, bahkan di GIPS pun banyak alumni-alumninya yang menempuh pendidikan S1 dan S2 di luar negeri. Dan juga kurikulum-kurikulum di sini pun banyak kita mengadopsi dari luar, seperti cara pembelajarannya, metode pengajaran, dan yang lain-lain. Oke, next. Budaya populer. Selain yang disebutkan di atas, kita juga ternyata sering terpengaruh pada musik, film, dan televisi yang memiliki dampak global yang besar. Kemudian otomotif, produsen mobil ataupun motor global memiliki pabrik dan pasar di berbagai negara. Di bawah pendidikan tadi apa sih? Itu gimana tadi? Bawah pendidikan. Nah, ini kenapa pendidikannya? Sorry, ini salah. Apa kan? Kemudian otomotif, produsen mobil atau motor global memiliki pabrik dan pasar di berbagai negara. Komponen mobil juga dapat diproduksi di satu negara dan digunakan di pabrik di negara lain. Honda dari mana? Dari Jepang. Yamaha? Hah? Suzuki dari Jepang. Yamaha dari mana? Dari Jepang. Nah, semuanya Jepang. Indonesia apa? Hyundai dari mana? Hyundai Korea, benar. Terus apa itu yang W itu apa ya? Yang brandnya W. Oh iya. Nah, itu dari mana? Wuling. Wuling ya, Wuling mana? Cina. Oke, good. Indonesia apa sih? Indonesia apa? Yang gagal terus. Suzuki. Nah, yang gagal terus. Ada mana? Yang gagal itu. SMK. Kawasaki. Kawasaki dari Jepang juga. SMK. Iya. Kayak sekolah Enggak, dia namanya emang SMK. Dia nggak jadi terus. Jadi ada produk gitu dari Indonesia, tapi kita nggak bisa memasarkan hal tersebut. Berarti Indonesia nggak punya? Nggak punya Indonesia. Aduh. Juga lagi nanti. SMK. Di sini ya. Habis ini ya. BMW, Jerman, benar. Apalagi Audi. Lamborghini nggak tahu itu. Oke, lanjut next. Wow, so many. banyak kali. Baru kita sini sedikit aja, makanya yang kalian pahamnya aja. Oh, misalkan ekonomi ini. Iya. Belum disampaikan soalnya. Pada dasarnya, globalisasi melibatkan pertukaran informasi, barang, jasa, ide, dan budaya antar negara. Nah,
serta individu di seluruh dunia. Proses ini didorong oleh perkembangan. Intinya globalisasi itu ini guys, itu patokan informasi mah misalkan di negara Jerman, tapi kita bisa tahu di Indonesia, contohnya. Terus kita misalkan saling lagi misalkan, ya kan dia ada di Jerman, tapi kita tahu informasi hariannya di Indonesia. Kemudian barang jual beli, apa sih barang platform jual beli global? Bukan itu Apa? Amazon, atau apa lagi? Ada satu. Yang punya Jack Ma apa? Hah? Yang punya Jack Ma? Ya. Tahu loh. Punya Jack Ma itu channel. Alibaba, AliExpress, itu yang global. Jasa ini apa sih namanya jasa? Kita masuk dalam jasa. Jasa pengiriman, oke itu kurir apa lagi? Yang kalian melakukan jasa itu menggunakan apa? Travel, oke good. Nah begitu. Kemudian ide-ide, misalkan tentang mau diskusi tentang revolusi sebuah negara. Jadi kita mengakses ide-ide dari semua orang berbagai negara. Ya apa bisa via Zoom, nggak harus bertemu, tapi kita bisa saling bertukar ide. Online, via online. Bertukar kado. Kemudian budaya sudah sering kita bahas tadi. Dan juga individu ini maksudnya itu tadi orang Indonesia yang pergi ke luar negeri. Apapun itu tujuannya, baik bekerja, menempuh pendidikan, mencari jodoh dan yang lain-lain. Oke, kemudian proses ini didorong oleh perkembangan ya yang tadi sudah kita bahas, ekonomi, budaya, teknologi, sosial, lingkungan dan politik. Oke ya? Setelah itu Masalah kecil kali nggak bisa dibaca. Kenapa positif dari globalisasi? Apa positifnya? Ini dampak positif. Ya, apa positif? Positifnya Indonesia nggak bertukar belajar. Yang pertama, pertukaran budaya. Kelihatan nggak sih? Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya antara berbagai masyarakat di seluruh dunia. Pertukaran Budaya. Hal ini dapat memperkaya pengalaman kita dengan ide makanan yang dimix, gitu ya. Terus, ada nggak sih misalkan apa pizza ibaratnya? apa pizza? Ya, kita siapa tahu nanti ada ternyata bahan utamanya apam, tapi dibuat jadi isinya itu kayak pizza gitu, ada macam-macam. Ya, itu salah satu contohnya, contoh saja sih, belum terjadi sekarang. Tapi di 2 minggu ke depan kita akan mempelajari. Jadi ada beberapa makanan yang dimix. Enggak, cuma di sini aja. Cukup waktunya. Jadi ada berbagai macam budaya yang dimix sebenarnya sudah ada di Indonesia, seperti makanan, bahan kita berpakaian, dan juga norma sosial. Nanti itu swing pertama aja dulu. Atau kalian nanti bisa cari sendiri. Tadi bisa cari sendiri. Next time aja dong. Ada juga pengetahuan tentang ide musik, misalkan. Contohnya apa musik sekarang itu? Ada yang lagu-lagu daerah tapi di remix. JJ, dangdut, JJ. Ya, itu salah satu pertukaran budaya yang paling sering itu ya lagu dangdut ya dari DJ gitu ya. Ya, sholawat pun sekarang di DJ gitu. Ya. Nah, kemudian seni dan tradisi dari berbagai budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, teknologi dan inovasi.
Globalisasi mendorong pertukaran teknologi dan pengetahuan ilmiah. Kemajuan teknologi dari satu negara dapat dengan cepat diadopsi di negara lain, mempercepat perkembangan dan inovasi di berbagai negara. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian akses informasi juga sama, menjadi lebih mudah dan luas. Internet dan media sosial memungkinkan kita untuk mendapatkan berita, pengetahuan dan pandangan dari seluruh dunia. Ya, yang paling berasa itu kemajuan ekonomi. Globalisasi membuka pasar global bagi perusahaan, membuka pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perdagangan internasional mendorong pertukaran barang dan jasa yang menguntungkan banyak pihak. Nah, di slide terakhir. Nah, ini slide terakhir. Oh, belum. Bisa kalau banyak semester. Oh iya. Oh iya, sorry. Enggak. Pasti nih. Ini udah Mister minimalisirkan. Kalian dari buku paket itu lebih banyak lagi. Kan buku paket masih bisa dirangkum. Ya makanya. Ya nanti bisa. Kalau ini nggak bisa. Ya karena ini adalah first time kelas kita. Mister mau tahu dulu, kayak belajarnya secara auditorika, visual kah, atau gimana? Iya. Iya. Kalau misalkan secara visual, berarti kan lebih banyak membaca. Kalau auditorik berarti lebih banyak biasa. mendengar. Jangan beda-beda setiap orang. Ya makanya mau dia mau identifikasi yang ini. Gambar. Nah. Sebagai modelnya ya. SBD kan, SBD. Apa iri tuh? Oh, jangan iri, jangan kok iri. Diam kak. Bawa kamera kita jarakkan. Ini gimana? Apa lo? Apa judulnya? Ini adalah Wah, nggak bisa dilihat. Apa ya? Ini dampak negatifnya. Ganti bahasanya. Ya, Ganti formulanya. itu ke anu. Ya Allah, galak operatornya. Itu apa jasa ekonomi itu kok dari kapan itu? Oh, oke, kita bacain ya. Kalian silakan catat Oh, apa yang dapat. Yang salah Coba satu. ini dari paling jauh yang masih jauh itu Saya. Aduh. Sabar, sabar. Saya yang pertama tuh apa sih? Ah, ya. Ganti warnanya bisa. Oh itu kasih lo udah melihat saya. Warna apa ya? Putih, Putih. putih. Nah, Allah Akbar. Oh, itu. Putih, putih. Sorry, salah ini. Capek, apa ya Allah. yang satunya salah dan sebelah situ sebelahnya itu. Kurang balas. Oke, udah kelihatan ya. Dimas. Nah, yang pertama yaitu indonesia. Kayak gini tadi. Oh, oke. Yang pertama ketidaksetaraan ekonomi. Meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi di beberapa negara. Meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara dapat terjebak dalam peran sebagai pemasok bahan mentah, sementara negara lain mendominasi produksi dan pemasaran produk jadi. Indonesia masuk di mana? Ah, ketidaksetaraan ekonomi Indonesia masuk di mana? Enggak itu. Homogenisasi budaya itu. Ini Indonesia masuk ke bahan mentah kah atau mendominasi sebagai produksi kah? Bahan mentah. Apa aja bahan mentah kita yang kita?
karet, apa lagi? Bata Sawit. bara, sawit, good. Apa lagi? Pertambangan masuk batu bara. Emas, benar. Nah, itu. Sama kalau pertambangan sama emas tuh ya ini ya. Ya, iya sih. Sebenarnya pertambangan kita semuanya. Benar juga. Oke, kemudian kerusakan lingkungan. Menyebabkan aduk menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akan merusak lingkungan akibat penjalan industri yang tidak dikendaki. Perubahan iklim dan polusi lintas batas menjadi masalah serius. Coba, kalau kita sebagai pemasok bahan mentah, apa dampak kerusakan lingkungan yang kita rasakan? Hancur, Banjir. Banjir itu terjadi karena apa? Longsor, kebakaran hutan, berkurangnya sumber daya alam. berkurang sumber daya alam. Benar. Itu salah satu. Indonesia mau belah dua. Ada satu tadi yang ketinggalan. Yang pertama tadi. Dia mau belah dua. Kayu. Nah, Ini udah gundul lah. kemudian yang ketiga, homogenisasi budaya. Meskipun ada pertukaran budaya, globalisasi juga dapat mengarah pada homogenisasi budaya, di mana budaya lokal kehilangan identitas uniknya karena pengaruh budaya global yang dominan. Oke, Hah? Apa? Hilangnya nilai lokal. Globalisasi seringkali memperhatikan nilai dan norma-norma yang berasal dari budaya yang lebih dominan. Ini dapat menyebabkan penambahan atau hilangnya nilai-nilai tradisional. Katanya keren, tapi nggak sesuai. Oke guys, thank you. Mungkin itu aja dulu pertemuan pertama kita. Minggu depan semoga kita bisa lebih menyatu lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa dibaca dan tidak dapat dibaca. Sorry, tidak dapat dibaca. Hah? Oke. Oke, siap. Video. Oke, akan kita buat. Ya, thank you guys ya.